Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Jadi pada kesempatan ini kami akan membuat video pembuatan media pembelajaran. Nah, saya Siti Nur Aziza Putri dan dua rekan saya yang bernama Muhammad Agung Mustafa serta yang satu lagi ada Adinda Priyanka Dewi. Nah, jadi pada bagian ini saya akan menyebutkan atau menjelaskan apa saja sih alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Oh iya, tidak lupa media pembelajaran yang kami buat adalah media pembelajaran, alat transportasi, dan alat komunikasi. Jadi media ini dapat digunakan untuk anak kelas rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, setelah tadi kita mendengarkan informasi media apa yang akan kami buat dan untuk kelas berapa media tersebut digunakan, saya langsung saja untuk menyebutkan alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama, kita sebutkan alatnya dulu. Pertama ada gunting. Nah, gunting apa saja? Kemudian ada cutter. Selanjutnya ada penggaris. Kalau bisa penggaris itu yang lebih panjang lagi. Kemudian ada solatip atau lakban atau double tip, apapun itu yang bisa menempelkan sesuatu. Kemudian, nah setelah alatnya kita harus punya bahannya juga nih teman-teman. Jadi bahannya itu ada lem kertas. Kemudian ada kertas origami yang warna-warni. Diusahakan untuk berbeda-beda warnanya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada karton. Nah, karton ini nggak cukup cuma satu nih teman-teman. Jadi harus punya beberapa karton. Karena nanti akan menempelkannya beberapa tempat. Dan ada lagi kalender bekas, kalender yang sudah tidak digunakan. Kita akan menggunakan yang bagian belakangnya saja, yang bagian putihnya. Dan yang paling penting itu kita harus mencetak gambar-gambar alat transportasi dan alat komunikasi. Nah, di sini sebagai contohnya itu ada pesawat, ada gambar helikopter, ada gambar motor. Nah, ada gambar kapal, ada gambar boot, dan ada gambar mobil. Itu untuk yang transportasi. Nah, kemudian ada juga alat komunikasi nih. Alat komunikasi ini ada berupa handphone, ada berupa televisi, dan ada berupa radio nih. Nah, jadi ini tadi alat dan bahan yang akan kita gunakan ketika kita membuat media pembelajaran, alat komunikasi, dan alat transportasi. Mudah kan? Saya rasa alat dan bahan yang tadi itu mudah dicari pastinya dong. Nah, setelah semuanya siap, tentu kita akan melanjutkan kepada pembuatan atau langkah-langkah pembuatan media pembelajarannya tadi. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, setelah bahan, alat sudah tersedia, kita bisa langsung memulainya. Nah, langkah pertama, kita harus melakukan seperti ini. Nah, kalian tinggal menyusun kertas origami ini dengan rapi, sesuaikan dengan warna. Karena ini untuk pembentukan dari rangkaian kata itu. Dilihat dari ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Nah, untuk memperkuat, kita bisa menggunakan lem kertas kepada kertas origami ini untuk penerapan yang lebih mantap ya, biar gak jatuh kalau nanti saat ditempel. Nah, sudah terlihat jelas kan bagaimana jika kertas origami ini sudah
tempeli dengan lem. Ini tidak akan jatuh walaupun ini diangkat ke atas. Nah, di sini juga sudah ada bahan, ya ini adalah gambar televisi. Yang kedua ini adalah radio, yang ketiga ini adalah ponsel. Nah, teman-teman, sekarang langsung bisa menempelkan kembali di bagian ketiga kolom ini. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, kita langsung saja mengambil kertas-kertas yang sudah dirangkai. Ini ada televisi, ada ponsel dengan tulisannya ini, dan satu lagi adalah radio. Nah, untuk permainannya itu nanti siswa diminta oleh kita untuk merangkai dengan baik dan benar dan menempelkannya kepada benda yang di keterangannya benar. Seperti kalau ponsel berarti otomatis tulisannya adalah ponsel, PO dan seperti itu. Televisi, TEL dan lain-lain. Nah, itu adalah tugas bagi si anak untuk bisa melengkapi dari kolom-kolom di sini. Nah, inilah bentukan dari jawaban yang benar di saat di sini urutannya abjadnya itu benar, otomatis kelompok itu dinyatakan menang. Nah, nanti sistemnya itu kita bagi 3 kelompok untuk bisa mengisi dari isian apa yang harus diisi oleh siswa-siswi di SD tersebut. Misalkan seperti ini sudah dilihat ponsel, radio, dan televisi. Ini merupakan media komunikasi yang perlu kita ketahui pembelajaran dari siswa-siswi di sekolah dasar. Setelah selesai membuat dari media komunikasi ini, kita langsung saja buka kepada media selanjutnya. Nah, untuk bagaimana cara membuatnya, mari kita simak video ini baik-baik.
Oke, selanjutnya di media yang kedua ini mengenai media transportasi. Kita sudah menyiapkan seperti origami, media sepertinya gambar-gambar dan alat yang seperti tadi media yang pertama. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk dari satu lembar ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ini di bagian bawah adalah darat, jalanan, yang kedua ini adalah lautan, yang ketiga ini adalah udara. Karena dalam media ini kita mencakup kepada 3 aspek, yaitu transportasi yang ada di darat, di laut maupun yang ada di udara. Nah, jika sesudah membuat jalan seperti ini, kita membuat jalanan yang ada di bawah ini, kita tinggal melengkapi dengan hiasan-hiasan yang ada di pinggiran jalan. Nah, inilah jika sudah divariasi ya. Dari tadi bentukan jalan yang tadinya polos, kita bisa menambahkan sedikit seperti gambar perinan dari pohon kelapa, terus membuat dari rumput-rumputan dari kertas origami hijau, begitupun dengan kertas dari karton warna coklat untuk menambah kesan dari sisi laut atau pantainya itu. Ini jadi contoh. Ini adalah bagian yang pertama untuk transportasi darat. Lalu kita sekarang membuat pantai ya. Di sini kita cukup menggunakan potongan-potongan dari kertas origami berwarna biru biar berkesan dari laut atau air lautnya itu ya. Di sini tinggal dipotong-potong seperti ini, lalu kita tempelkan dengan lem di bagian atas yang tadi sudah dibuat dari jalan raya. Jika sudah dihias dengan potongan-potongan origami warna biru, akan menjadi seperti laut di sini. Ini adalah gambaran kedua sehabis dari gambaran jalan pertama ya, jalur darat, ini jalur air, dan satu lagi kita mari buat jalur udara yang menggunakan potongan-potongan kertas origami juga yang berbentuk seperti awan-awanan. Nah, jika sudah ditempel dari potongan-potongan yang berbentuk awan, akan seperti ini. Jadi sudah ada gambarannya. Ini yang pertama adalah jalur darat, ini jalur air, dan ini jalur udara. Nah, ini akan menjadi klasifikasi pembagian mana saja transportasi yang digunakan di darat, di air, dan juga di udara. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan nih, di sini sudah ada berbagai alat-alat transportasi yang ada di jalur air, udara, begitu dengan darat. Nah, ini jika sudah ditempel akan seperti ini gambarannya. Di sini sudah jelas ya, ada 3. Yang pertama itu adalah jalan darat. Sini adalah jalan dari laut atau air, dan ini jalan dari udara. Untuk cara penggunaannya yakni kita nanti membagi
ke beberapa kelompok seperti yang games yang pertama, dari satu kelompok sampai kelompok 3. Nah, nanti dari setiap kelompok itu harus bisa menempelkan di mana letak yang tepat dari gambar-gambar ini. Misalkan ini yang saya pegang adalah kapal. Otomatis jika kapal ada di daerah perairan, kita tempel dulu ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini seperti gini. Lalu ada juga seperti bis. Bis penggunaannya di mana? Yaitu di jalur darat. Kita lem lagi ya belakangnya untuk menempelkan. Nah, kita bisa di sini. Nah, ya, kita lem lagi karena jatuh. Kita tempel ke sini. Nah, lalu satu lagi, di manakah jalur dari udara? Kita juga sudah menyiapkan gambar dari pesawat. Kita tinggal lem. Tempel di atas. Oke, seperti itu. Nah, sisanya kita tempelkan secara tepat ya. Untuk penggunaannya sederhananya seperti ini. Kita menempatkan gambar-gambar yang sudah disediakan di sini ke jalan-jalan yang sudah ditentukan. Nah, seperti inilah jadinya kita mengklasifikasikan mengenai transportasi dari jalur udara, air, begitupun dengan darat. Jadi tugas dari siswa-siswi ini adalah untuk menempatkan kepada jalur yang tepat seperti ini. Mobil dengan jalur daratnya, kapal dengan jalur airnya, dan pesawat dengan jalur udaranya. Seperti itu.
Nah, itu dia tadi pembuatan video media transportasi dan komunikasi yang ditunjukkan untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Cukup mudah kan membuatnya? Buat media pembelajaran ini butuh bimbingan dari orang tua, guru, dan orang yang lebih dewasa dari kalian ya, supaya aman dan tidak terluka tangan kalian. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.